kemudian Menteri Empat Koordinator Menteri Bidang Jokowi Perekonomian, dipanggil ya. 3 Menteri Keuangan dan Menteri Sosial beserta tim masing-masing. Dapat diperkenalkan Bapak dan Ibu untuk Pak Menko PMK dulu. Yang mulia, nama saya Muhajir Effendi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas cuplikan video terkait dengan berita politik hari ini. Apa saja yang seru dan bisa mengedukasi kita semua. Untuk itu tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Let's jump to the video guys, and let's do this. Let's go. Yang pertama ini ada apa ini ya? Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian Menteri Empat Koordinator Menteri Bidang Jokowi Perekonomian, dipanggil ya. 3 Menteri Keuangan dan Menteri Sosial beserta tim masing-masing. Dapat diperkenalkan Bapak dan Ibu untuk Pak Menko PMK dulu. Yang mulia, nama saya Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terima kasih. Timnya ada Bapak? Kami perkenalkan tim kami, ini bukan tim tapi yang diundang. Pertama, Menko Ekonomi Bapak Erlangga Hartarto. Siap. Kemudian Ibu Sri Mulyani, Menteri aja berdiri. Keuangan, dan yang terakhir Ibu Risma adalah Menteri Sosial. Terima kasih yang mulia. Baik Bapak, jika ada tim pendukung yang bisa diperkenalkan silakan. Masing-masing ada satu staf pejabat eselon 1 yang hadir. Dari kami yang hadir adalah Sekretaris Menko PMK Pak Andi Megantara dan Deputi 1 bidang Bansos yaitu Profesor Nunung. Terima kasih yang mulia. Terima kasih dari kantor Menko Perekonomian Pak Susi, dari Sesmenko dan Menteri-menteri Pak Jokowi dipanggil semua ya. Daripada mereka memanggil Presiden Jokowi, menteri-menterinya aja kan kurang elok dan kurang etis. Jika Pak Jokowi hadir di sini, pasti mempunyai pertimbangan tersendiri untuk MK. Kalau mereka belum puas lagi soal ini, dihadirkan aja 96 juta rakyat Indonesia yang memilih Pak Prabowo. Ditanyakan, apakah kalian pilih Pak Prabowo itu karena bansos? Apakah karena diintimidasi dan sebagainya? Ini baru mereka mata mereka terbuka lebar-lebar itu. Kamu nah ini yang kita lihat ya kemarin ya. Khusus satu makin kemenasan, udah capek-capek ngedit dijadiin profil oleh Mas Gibran. Dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan, pemerintah dan DPR sepakat untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra siklus atau counter cyclical yang sangat penting. Misalnya pada saat terjadi guncangan hebat dan dahsyat akibat pandemi COVID-19. APBN telah berperan luar biasa secara efektif melakukan penanganan COVID-19 serta dampaknya melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN. APBN juga bekerja sangat keras untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi khususnya dalam penanganan dampak lanjutan atau scarring effect yang timbul akibat dari pandemi 19. Penyusunan APBN 2024 juga tetap menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global seperti inflasi dan suku bunga tinggi di negara-negara maju, juga persaingan geopolitik khususnya eskalasi perang Rusia dan Ukraina dan proteksionisme yang meningkat yang menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan dan energi. Selain itu, terdapat tantangan domestik berupa peningkatan investasi yang harus terus dilakukan. Dampak dari El Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di atas, pemerintah bersama DPR sepakat bahwa APBN 2024 harus optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi. Tema kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam itu yang kami tanyakan tadi. Jadi sangat berhubungan dengan apa yang saudara paparkan. Kaitannya dengan bansos Kami ulang dan ya. pilihan. Kami mencatat Presiden Ya. itu 24 kali
membagi-bagi bansos ke sana kemari. Oke. Ya, tidak ada masalah kelaparan, tidak ada masalah bencana alam, tidak ada masalah sosial dan lain-lain. Oke. Menurut kami, alasannya itu elektoral oke. untuk mendukung Baik. anaknya Baik. menjadi wapres. Ini bukti nepotisme menurut hemat kami. Baik. Nah, apakah memang saudara punya bukti lain untuk memberikan justifikasi sampai begitu sibuknya seorang presiden membagi-bagi bansos? Itu pertanyaan Oke, kami. baik. Ini saya menjawabnya kali ini dengan perasaan, izin ya. Jadi kan perasaan beliau, ini saya jawab dengan perasaan saya. Perasaan saya, Pak Jokowi sedang menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang baik. Dan Presiden yang suka belusukan. Mau ada pemilu, nggak ada pemilu, dia pasti keliling Indonesia. Dah. Tuh. Kemudian untuk Bang Sira, masih pada masa-masa terakhir. Saya tidak berani mengatakan ini, karena saya tidak meriset, jadi saya tidak bisa menjawab. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Kalau soal perasaan, saya jawab perasaan. Tetapi saya merasa lagi ya, atau mengasumsikan bahwa sebetulnya Perlinsos ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada lonjakan-lonjakan besar. Terutama kalau kita bicara Perlinsos secara menyeluruh, ya kan selama ini yang disampaikan kan angka 496 itu. Saya hakul yakin bahwa subsidi listrik itu diberikan dari Januari, Februari, Maret, termasuk juga ke belakang. Karena kalau enggak listrik kita gelap dari Januari sampai September. Saya berasumsi bahwa BBM itu subsidinya diberikan dari Januari terus sampai, karena kalau enggak mobil kita mogok semua. Izin yang mulia, Dari? diizinkan dari kosong. Oh, silakan. Jadi pertanyaan kami sebenarnya adalah ada lonjakan bansos 2003 ke 2024, 2023 ke 2024 bansos dari melulu ya? 23 triliun ke 54 triliun lebih dengan alasannya adalah El Nino. Padahal kita tahu bahwa El Nino itu menurut data statistik BMKG sudah selesai di bulan November. Nah, lalu pertanyaan saya tadi adalah apakah kemudian yang menjustifikasi pemberian bansos yang begitu besar tanpa ada maksud untuk mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu Pilpres kali ini. Dan ini terkonfirmasi tadi ketika mendengar jawaban dari teman-teman DPR bahwa mereka punya benefit secara elektoral terhadap penerimaan bansos masyarakat. Tingkat suara mereka mendapat keterpilihan mereka menjadi rujut gitu loh. Baik, cukup ya. Ya. Silakan Pak Kodari. Baik, izin saya bisa buka sebentar ya catatan saya mengenai kenaikan dana bansos. Tapi kalau ini nggak ketemu saya lepas saja biar teman-teman DPR yang menjawabnya ya, karena buat saya kan pertanyaan kepada saya lebih kepada soal apakah ini berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu, bukan soal jumlahnya atau kenaikannya atau apa alasan kenaikannya. Mohon maaf nggak ketemu, jadi saya nggak bisa menjawab. Biar nanti mungkin besok dengan Menteri Sosial atau Menteri Keuangan. Tapi yang saya bisa respon di sini kepada Abang Da adalah soal survei Carta Politika. Mungkin catatan bahwa survei Carta Politika yang dikutip tadi pada Oktober itu seingat saya berbeda temuannya dan polanya dengan lembaga-lembaga survei yang lain, termasuk di kami. Jadi kalau di kami di Indobarometer surveinya Prabowo Gibran sudah nomor 1, dan kalau di Carta itu Prabowo Gibran nomor 2. Nomor 1-nya adalah kalau nggak salah Ganjar Mahfud. Itu yang saya bisa tambahkan. Kemudian untuk Pileg, saya fokus kepada riset mengenai Pilpres. Ya, walaupun saya agak ingat-ingat juga risetnya dari Prof. Burhan Muhtadi. Ini sekalian menjawab Pak Arsul ya. Pak Saldi Isra. Soal pengaruh money politics di dalam Pileg itu kalau nggak salah 10% kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, tentu harus dikoreksi. Saya mohon maaf kalau salah kutip. Jadi ini cerita mengenai Pileg, caleg, bukan bicara mengenai Pilpres. Kalau Pilpres datanya yang saya sebutkan tadi. Dan riset yang lebih rigid misalnya seperti yang dilakukan oleh Prof. Burhan rasanya belum pernah saya temukan. Kemudian dari KPU. Apa alasan atau faktor paling utama 2024? Tergantung lembaga yang ditanya. Kalau Indobarometer yang ditanya dengan riset yang ada, tadi tegas, berwibawa, melanjutkan pemerintahan dan seterusnya. Itu ya Pak Hasim ya. Kemudian dari Pak Arsul,
pertanyaan terbuka atau tertutup. Kalau yang survei Indobarometer itu terbuka, yang mulia. Jadi bukan kami yang konstruksi. Itu jawaban responden dari masyarakat yang kemudian dikompilasi. Kalau yang indikator, karena bukan saya yang melakukan, saya tidak berani konfirmasi, tetapi dari bentuk pertanyaannya yang dicantumkan di tabel, dugaan saya adalah pertanyaan terbuka juga. Sama. Jadi pertanyaan terbuka. Jadi bukan yang dikonstruksi oleh peneliti. Kemudian dari Prof. Saldi yang pertama sudah saya jawab tadi. Kemudian, soal perlinsos begini. Perlinsos ini sebetulnya saya kira ada dua macam ya. Pertama, orang merasa entitled, tapi sebetulnya ada juga yang kedua. Orang sebetulnya bahkan tidak menyadari bahwa dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya kira kalau kita bicara BBM, listrik, mungkin sedikit yang menyadari bahwa mereka tuh sebetulnya dibantu oleh pemerintah. Tetapi kalau yang dapat beasiswa pendidikan, kemudian jaminan kesehatan itu mungkin mereka merasa. Walaupun seperti teman saya tadi, dia justru pembenci Jokowi dan tidak memilih 02. Ya. Soal kontribusi mengenai wakil presiden, ini kalau di risetnya Kompas itu dinyatakan ada. Ya. Jadi dia mengatakan bansos tidak ada, tetapi peran wakil ada. Nah, kalau saya melihat bahwa paslon 02 itu untuk kalangan pemilih muda misalnya, itu proporsinya tinggi dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Jadi anak muda itu jumlah yang memilih 02 lebih banyak. Dan hemat saya dengan metode cross tabulation kita bisa mengatakan bahwa ada pengaruh Gibran sebagai wakil presiden di situ. Tapi berapa persen saya tidak bisa katakan. Dan saya tidak bisa mengatakan atau menjawab berapa kontribusi Pak Mahfud kepada Ganjar, berapa kontribusi Muhaimin kepada Anies Baswedan. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, yang mulia. Ada pertanyaan yang belum dijawab tadi, yaitu berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, karena kan dia mengutip Indobarometer lembaga. Itu sudah ngajak ya, Ref. Lalu, ya? Sehubungan dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada Menteri Keuangan untuk dapat memberikan keterangan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi Menteri Keuangan. Kami sungguh bersyukur dan mengaturkan terima kasih untuk kesempatan memberikan keterangan di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Oke teman-teman ya, saya itu penasaran, habis menteri siapa lagi yang mereka mau hadirkan ya? Mereka apakah akan puas ketika Pak Jokowi dihadirkan? Saya pikir MK nggak akan memenuhi keinginan mereka untuk menghadirkan Pak Jokowi di sidang. Karena itu sama sekali hal yang tidak etis dalam pandangan setiap ketua MK yang ada. Ya, jadi mungkin mentok sampai di menteri aja. Ya, mereka nggak akan bisa menerima hal apapun sekalipun itu Pak Jokowi datang, sekalipun Tuhan sendiri atau malaikat turun sendiri untuk mengatakan kebenaran, mereka akan terus nolak yang namanya kebenaran. Karena orang-orang itu hanya berusaha untuk membelokkan kebenaran yang ada dan berusaha untuk bagaimana mereka itu bisa diterima untuk pendapat mereka, untuk mereka bisa menang. Ya, mereka nggak akan pernah bisa untuk menerima kebenaran bahwa mereka kalah. Dalam hati mereka harus menang, Seberapa konkretnya kebenaran itu, mereka tidak akan pernah untuk menerimanya, teman-teman ya. Karena seperti itulah mereka. Ambisi terlalu ingin berkuasa, ambisi terlalu ingin menjatuhkan Jokowi. Apa sih teman-teman ya? Kalian tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.